Apa pentingnya perjamuan terakhir dalam teologi Kristen? Perjamuan terakhir adalah peristiwa penting dalam teologi Kristen yang menandai penetapan perjanjian baru, pemenuhan makna Paskah, dan dasar bagi Ekaristi, atau perjamuan kudus. Peristiwa ini berfungsi sebagai peringatan atas pengorbanan Kristus serta antisipasi akan kedatangannya kembali, sekaligus mempererat kesatuan di antara orang percaya. 1. Perjanjian baru, pergeseran ilahi dari hukum ke kasih karunia. Perjamuan terakhir menandai penggantian perjanjian lama, yang didasarkan pada hukum Musa dan ritual pengorbanan, dengan perjanjian baru dalam kasih karunia, melalui penebusan Kristus. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Lukas 22 ayat 20, yang menggenapi nubuat Yeremia 31 ayat 31-33, tentang perjanjian baru yang tertulis di hati umatnya. Secara historis, orang Kristen awal memahami pergeseran ini, menyadari bahwa keselamatan tidak lagi berdasarkan hukum, tetapi iman kepada Kristus. 2. Yesus sebagai anak domba Paskah yang sejati. Dengan menetapkan perjamuan terakhir saat Paskah, Yesus mengubah maknanya dengan menyatakan bahwa dialah anak domba Paskah yang sejati. Seperti darah anak domba Paskah yang menyelamatkan bangsa Israel dari kematian di Mesir, Keluaran 12, pengorbanan Kristus menyelamatkan manusia dari kematian rohani. Paulus menegaskan hal ini, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus, 1 Korintus 5 ayat 7. Para bapak gereja, seperti Justinus Martir, abad kedua, juga mengenali hubungan ini, yang memperkuat pemahaman perjamuan terakhir sebagai bagian dari rencana penebusan Allah. 3. Ekaristi, tindakan kudus dalam peringatan dan persekutuan. Perintah Yesus untuk, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, Lukas 22 ayat 19, 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25, menetapkan Ekaristi sebagai sakramen yang berkelanjutan dalam ibadah Kristen. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darahnya, menegaskan doktrin penebusan dan kasih karunia. Tulisan-tulisan gereja awal, termasuk di Dace, sekitar tahun 50-100 Masehi, dan karya Justinus Martir, abad kedua, mengonfirmasi bahwa umat Kristen pertama secara rutin merayakan Ekaristi sebagai pusat iman, kesatuan, dan penguatan rohani. 4. Panggilan untuk kesatuan, kerendahan hati, dan kasih. Selain makna teologisnya, perjamuan terakhir juga menekankan kerendahan hati dan pelayanan. Yesus mencuci kaki murid-muridnya, Yohanes 13 ayat 14 dan 15, untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan dalam pelayanan. Aspek kebersamaan dalam perjamuan ini, sebagaimana ditekankan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, menunjukkan bahwa perjamuan kudus juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dalam gereja mula-mula. Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17, bahwa Ekaristi menyatukan semua orang percaya sebagai satu tubuh dalam Kristus. 5. Gambaran jamuan surgawi yang akan datang. Perjamuan terakhir tidak hanya menjadi peringatan akan pengorbanan Kristus, tetapi juga menunjuk kepada kemuliaan masa depan bagi orang percaya. Yesus berkata, "Aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku." Matius 26 ayat 29, merujuk pada perjamuan kawin anak domba dalam Wahyu 19 ayat 9. Ini menunjukkan bahwa perjamuan kudus bukan hanya mengingat karya penyelamatan Kristus di masa lalu, tetapi juga merayakan janji kehidupan kekal bersamanya. Perjamuan terakhir sebagai landasan iman Kristen. Dari makna teologisnya, perjanjian baru, penebusan, Ekaristi, hingga bukti historisnya, praktik jemaat mula-mula, tulisan Bapak Gereja, perjamuan terakhir tetap menjadi momen yang sangat penting dalam iman Kristen. Peristiwa ini merangkum inti keselamatan, pengorbanan Kristus, persatuan umat percaya, dan janji kehidupan kekal, menjadikannya fondasi yang tak tergoyahkan dalam kehidupan dan praktik iman Kristen.